Persyaratan dasar untuk menjadi seorang alkemis tingkat 1 adalah bahwa orang tersebut harus berhasil memperbaiki pil obat yang telah dibentuk. Jenis pil obat adalah sesuatu yang diputuskan secara acak oleh asosiasi alkemis. Soyan mengambil perkamen yang terbuat dari kulit kambing dari meja batu dan meliriknya. Ini adalah formula obat yang untuk pil obat yang dikenal sebagai pil kekuatan pengumpul. Pil kekuatan mengumpulkan ini memiliki efek menyebabkan pengguna mendapatkan kekuatan untuk sementara waktu setelah mengonsumsinya. Di antara pil obat tingkat 1, jenis pil obat ini mungkin hanya dianggap sebagai kelas menengah, tetapi untuk pendatang baru yang mengambil tes untuk pertama kalinya, ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan. Memegang formula obat pil mengumpulkan kekuatan di tangannya, tatapan Soyan melayang ke kiri dan ke kanan. Ia menyadari bahwa setiap orang tampaknya mendapatkan formula obat yang berbeda. Dari ekspresi kedua gadis di sampingnya, terlihat bahwa mereka yakin dengan pil obat yang harus mereka buat. Soyan bergumam di dalam hatinya. Ia melihat Pulanke yang wajahnya dipenuhi dengan senyuman dan tanpa dia menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, ia mengalihkan pandangannya ke meja batu. Di atas meja batu ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil mengumpulkan. Hanya 3 set bahan yang disiapkan. Dengan kata lain, siapapun yang benar-benar menggunakan ketiga set bahan obat ini selama proses penyempurnaan dan tidak menghasilkan apapun akan dianggap gagal dalam ujian. Selain bahan obat, beberapa botol giok dengan warna yang cukup bagus ditempatkan di dekatnya. Tampaknya itu dimaksudkan untuk digunakan untuk menyimpan pil terakhir. Setelah melihat sekilas sebagian besar hal di atas meja batu, hati Soyan berangsur-angsur tenang. Dengan kemampuan alkemisnya saat ini, berhasil menyempurnakan pil kekuatan pengumpul ini seharusnya tidak membutuhkan terlalu banyak energi. Selain itu, dengan bantuan dari api ungu milik Soyan, keterampilan alkemisnya saat ini telah diperkuat lebih jauh. Pil obat belaka yang hampir tidak dianggap sebagai pil obat tingkat 1 tidak memiliki kemampuan untuk mengganggunya. Karena tidak ada yang mengumumkan dimulainya pemeriksaan, tatapan Soyan secara acak menyapu kedua sisinya. Setelah melihat sekilas bahan obat yang diletakkan di atas meja batu kedua gadis itu, Soyan mengerutkan bibirnya. Setelah dipengaruhi oleh Soyan sekarang bisa menebak secara kasar jenis pil obat yang dua lainnya. Coba saring dengan melihat sekilas bahan obat yang disiapkan. Pil penyembuhan luka, pil api beku. Mengapa formula obat milik Soyan lebih keras? Soyan bergumam dengan suara tidak puas di dalam hatinya. Pil kekuatan pengumpulnya tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit jika dibandingkan dengan formula obat Shumei dan Linpei. Kedua orang tua ini menyalahgunakan kekuatan mereka. Karena tidak berdaya untuk mengubah situasi, Soyan hanya bisa dengan kejam mengutuk Pulanke dan Grandmaster Auto di dalam hatinya. Apakah kalian semua sudah selesai memeriksa? Jika tidak ada masalah, maka pemeriksaan telah dimulai. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang berbicara, setelah mengarahkan pandangannya ke meja batu, Pulanke melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lolos dari tangannya dan menabrak bel logam kuno di aula. Segera bunyi lonceng yang jelas melayang di dalam aula. Mendengar lonceng jam, semua kandidat ujian di meja batu selain Soyan dengan cepat meletakkan tangan mereka di outlet api kuali obat. Doki di tubuh mereka pun melonjak keluar dan segera setelah itu nyala api mulai naik di dalam kuali obat mereka setelah suara engah teredam. Setelah nyala api naik di dalam kuali obat, tirai cahaya transparan perlahan muncul. Tirai cahaya tersebut membentuk persegi yang mengelilingi peserta ujian di dalamnya. Mengikuti kemunculan penutup tirai tipis, bisikan di aula benar-benar menjadi sunyi. Semua orang sepenuhnya fokus saat mereka menatap tindakan peserta ujian. Sesekali ketika mereka melihat wajah-wajah baru yang cukup bagus dengan kemampuannya, mereka diam-diam menganggukkan kepala. Berdiri di depan meja batu, Soyan menoleh dan melihat ke sekelilingnya. Ia menyadari bahwa selain Xiaomi dan Linpei yang api dokinya sedikit lebih gelap, api di kuali semua orang berwarna kuning pucat. Jelas kekuatan mereka di bawah doze bintang 4.
Di dalam meja batu, semua orang mulai memperbaiki obat mereka sendiri. Hanya Soyan yang terus dengan bodohnya melihat sekelilingnya. Sikap Soyan yang seperti itu adalah seperti burung bangau di antara sekelompok ayam dan sulit bagi siapapun untuk tidak memperhatikannya. Anak itu apa yang sedang dia lakukan? Dengan cemberut, Wulan kera-keraku bertanya sambil menatap Soyan. Aku tidak tahu, melambaikan tangannya. Grandmaster Auto sedikit bingung. Mungkinkah anak ini bahkan tidak tahu cara menyalakan api? Jika seperti ini, bukankah itu terlalu lucu? Apakah ia memiliki surat rekomendasi dari seorang guru? Mari kita lihat siapa yang mengajari murid ini. Wulan melambaikan tangannya dan memanggil salah satu bawahannya dan berkata, Ketua, ia sepertinya tidak punya surat rekomendasi. Namun dalam catatannya ada seseorang bernama Yolo yang merupakan guru alkimisnya. Bawahan itu tersenyum pahit setelah membolak-balik informasi milik Soyan. Yolo mengedipkan matanya karena ketidaktahuan. Wulanku memalingkan kepalanya dan menatap Grandmaster Auto. Apakah pernah kamu mendengar nama ini? Aku telah berkerumun di Kekaisaran Jama selama beberapa dekade. Tapi aku belum pernah mendengar guru alkemis yang memiliki kualifikasi untuk mencari mahasiswa bernama Yolo. Mengenai nama asing ini, kepala Grandmaster Auto pun dipenuhi dengan kabut. Nanti kami akan menanyakannya secara detail ketika waktunya sudah habis. Dari kelihatannya kami telah ditipu oleh anak itu. Setelah dengan kesal melemparkan informasi di tangannya ke arah bawahannya, ekspresi Wulanku sedikit jelek. Lagi pula jika lelucon seperti ini benar-benar terjadi di cabang yang ia pimpin dan berita itu dengan cepat menyebar, kemungkinan akan diejek oleh cabang asosiasi alkemis kota lain. Hal ini sungguh sangat memalukan. Akibat tindakan bodoh yang dilakukan oleh Soyan, Xiaomi dan Limpi dari dalam tirai cahaya juga melirik pemuda yang terlalu aneh ini dengan ekspresi tertegun. Soyan secara alami tidak tahu bahwa keraguan-raguannya telah menarik perhatian banyak orang. Setelah merenung lama, Soyan menghela napas ringan dan perlahan meletakkan tangannya di lubang api. Dalam hatinya, Soyan tanpa daya berkata, apapun itu hanya api yang sedikit unik. Mereka tidak mungkin memenjarakan Soyan dan memisahkan Soyan untuk mempelajarinya. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Doki di tubuh Soyan pun mulai bergegas maju. Dengan cepat melewati jalur kinya dan bergerak di sepanjang telapak tangannya. Dengan suara lembut itu memasuki kuali obat. Bang! Mengikuti suara yang teredam, nyala api berwarna ungu yang menggelora tiba-tiba naik di dalam kuali obat. Pada saat yang sama, di luar tirai cahaya, Wulanku yang masih kesal mengambil secangkir teh dari bawahannya. Ia baru saja akan mengisap teh tersebut, namun tiba-tiba matanya memperhatikan nyala api berwarna ungu yang naik dari kuali obat milik Soyan. Seketika, matanya pun tiba-tiba membelalak. Dengan suara embusan, teh di mulutnya itu dimuntahkan dengan tiba-tiba. Teh itu pun membasahi pakaiannya Wulanku, namun Wulanku tetap mengabaikannya. Jarinya gemetar saat ia menuju ke arah Soyan di dalam tirai cahaya. Dengan suara kaget, Wulanku berteriak tanpa sadar. Apakah itu api ungu? Api surgawi? Dengar ini, seluruh aula langsung sunyi senyap. Banyak tatapan tiba-tiba beralih ke arah Soyan di balik tirai cahaya.